Praktik pinjaman online dari financial technology atau fintech ilegal masih menjadi masalah yang harus dihadapi oleh publik dan juga otoritas jasa keuangan. Berdasarkan data OJK, akumulasi penyaluran pinjaman online secara nasional hingga 2020 tembus Rp155,9 triliun atau 91,3%. Total penyaluran pinjaman baru nasional pada 2020 mencapai Rp74,41 triliun atau meningkat 26,47%. OJK mencatat, penyaluran pinjaman masih banyak berpusat di Pulau Jawa. Total pinjaman baru di Jakarta mencapai Rp20,68 triliun, Jawa Barat Rp20,53 triliun, Banten Rp6,67 triliun, Jawa Tengah Rp20,53 triliun dan Jawa Timur Rp8,18 triliun. Derasnya penyaluran tersebut diikuti dengan menurunnya tingkat kepatuhan peminjam atau pembayar cicilan sebelum 90 hari. Dari 96,35% pada tahun 2019 menjadi 95,22% pada tahun 2020. Atau pinjaman bermasalah fintech mencapai 4,88% dari total pinjaman. Hingga 2020, sudah ada 43,57 juta penerima pinjaman dengan 716.000 rekening pemberi pinjaman. Sebagian besar peminjam adalah kelompok milenial berusia 19 hingga 34 tahun. Sejak 2018 hingga April 2021, Satgas Waspada Investigasi Otoritas Jasa Keuangan sudah menutup lebih dari 3.000 fintech lending ilegal. Oh, oke. Ya, halo pemirsa, Anda menyaksikan program The Indonesia Economic Club bersama saya Aprevita dan tentunya Prof. Renat Kasali. Halo Prof. Halo Vita. Apa kabar? Kabar baik, terima kasih. Sehat selalu, Sehat. Sepertinya segar. Selalu harus segar. Tetapi ada kasus yang menarik dan sekarang menjadi trending topic tentunya Prof. Ya. Dan nanti kita akan bahas. Mungkin Prof lebih dulu duduk sebelum melihat fakta-fakta di depan. Fakta-fakta yang menyeramkan kadang-kadang. Ya. Dan pemirsa, Anda butuh dana tunai, tersedia pinjaman dengan cara mudah dan cepat. Anda pasti pernah atau bahkan mungkin sering menerima pesan SMS seperti itu. Kita harus waspada jeratan pinjaman online. Bahkan pernah mungkin salah satu teman-teman dekat kita, bahkan Prof. Renat sendiri pernah menerima pesan-pesan singkat seperti itu. Saya menerima beberapa kali, itu terkait dengan orang yang kita kenal. Apakah mereka anggota keluarga ataupun barangkali karyawan dan sebagainya. Reaksi yang pertama Prof lakukan? Pada awalnya saya merasa orang yang disebarkan namanya itu, ini waduh ini dia terlibat dan ada sesuatu yang tidak beres dari hidupnya. Tapi belakangan saya lebih mempunyai empati. Kasihan saya pada mereka. Oke, bicara masalah empati karena nilainya yang sangat kecil bisa menjadi... Bukan, menakutkan. Karena menakutkan. Saya pernah dulu misalnya begini ya, ini analoginya begini. Pada waktu saya ngambil PhD sekolah di Amerika, itu saya pernah kena tiket karena saya melanggar lalu lintas di Washington. Itu jauh dari kota saya. Ketika itu saya didenda $100. Kaget saya, tapi saya bilang, itu Washington, saya di Illinois. Saya nggak perlu bayar, jadi saya merasa tidak bayar. Tapi 3 hari kemudian karena saya tidak segera lunasi, jadi 150. Saya bilang masih tenang aja, kita sebentar lagi pulang ke Indonesia. Naik jadi 250, naik jadi 400. Di situ saya stres dan saya langsung bayar. Dan ini terjadi juga. Kalau itu buat orang kayak kita yang kebetulan kita masih punya, kita bisa lunasi. Bayangkan pada orang lain. Dan ini baru-baru saja kasus terlilit utang dari aplikasi pinjaman online kembali menjadi sorotan. Seorang mantan guru TK di Malang, Jawa Timur menjadi korban dari jeratan aplikasi pinjaman online. Total pinjaman online yang digunakan sebanyak 24 aplikasi. Mengerikan. Mengerikan ya, Prof, banyak sekali. Ya. Dan baik legal maupun ilegal. Kita saksikan terlebih dahulu liputan berikut ini. Susmiati adalah mantan guru TK yang menjadi korban dari fintech lending pinjaman online. Ia dikejar puluhan penagih utang akibat pinjaman berjumlah sekitar Rp35 juta di 24 penyedia jasa pinjaman online. Bermula dari kebutuhannya untuk membayar biaya pendidikan di salah satu universitas di Kota Malang,
Susmiati melanjutkan pendidikan S1 Prodi PG PAUD sebagai syarat tempatnya bekerja agar bisa diangkat sebagai seorang guru. Pendapatannya dari mengajar Rp400.000 per bulan tidak cukup untuk membayar utang dan bunga dari pinjol yang membengkak. Untuk menutup utangnya pada pinjol, Susmiati terpaksa mencari pinjaman dari berbagai jenis pinjol lainnya. Dari 24 aplikasi pinjol yang dipakai, hanya 5 aplikasi pinjol yang legal. Ditagih debt collector dari pinjol, Susmiati diancam data dirinya akan disebarluaskan hingga ancaman dibunuh. Kasus Susmiati menjadi sorotan dan mendapat perhatian dari Wali Kota Malang, Sutiaji. Bersama dengan Basnas Kota Malang, Susmiati mendapat bantuan dana sebesar Rp26,2 juta untuk melunasi semua utangnya pada 24 pinjol. 5 aplikasi pinjol legal yang digunakan oleh Susmiati kemudian menganggap lunas utangnya, meski sisa tagihan belum dibayarkan. Sedangkan belasan pinjol sisanya masih dalam proses pelunasan. Kasus jeratan pinjaman online Susmiati menambah daftar panjang permasalahan kehadiran fintech ilegal. Hal ini sekaligus menjadi alarm pentingnya literasi keuangan agar tidak terjerat dalam lilitan utang pinjol berbunga besar. Dan pemirsa, langsung saja menyapa Ibu Mia yang telah hadir melalui daring. Halo, selamat malam Bu Mia. Selamat malam, Mbak. Iya, apa kabar? Alhamdulillah. Sudah lebih baik tentunya. Iya. Ya, baik. Pertanyaan pertama yang menggelitik saya, kenapa harus 24 pinjol? Karena untuk yang bayar aplikasi ini saya kan tidak ada. Jadi saya pinjam lagi untuk bayar ini, pinjam lagi untuk bayar ini gitu. Jadi buka tutup lubang begitu ya Bu Mia? Iya. Baik. Tadi Anda juga baru saja melaporkan ke Polresta Malang ya. Apa sih sebenarnya isi laporan Anda, Bu Mia? Isi laporannya yang mengancam saya, teror-teror yang dengan kata-kata kasar itu. Seperti apa contohnya? Kata-kata kasar apakah tidak usah disebutkan, tetapi apakah itu ada ancaman juga di situ? Ada ancaman. Ada pelecehan juga di situ? Kata-kata pelecehan begitu? Ada ancaman kayak pembunuhan gitu. Oke, ada ancaman pembunuhan. Dan itu apakah hanya Bu Mia saja atau melibatkan keluarga juga? Maksudnya yang diancam? Yang diancam. Mungkin setelah itu kan tentunya ada kerabat yang dikirim SMS dan lain sebagainya. Atau WA, grup dan lain sebagainya. Kalau kata-kata kasar itu hanya saya. ke Bu Mia saja? Iya. Kalau Oke. ke teman juga ada salah satu, tapi cuma telepon gitu. Oke, hasilnya seperti apa dari laporan Bu Mia sendiri? Ini tadi masih melengkapi berkas-berkas yang kurang, jadi nanti masih nunggu lagi. Oke, Bu Mia sebentar saya ingin menyapa juga dua narasumber yang hadir di studio, bapak-bapak ganteng dan gagah yang juga nanti akan menjawab segala pertanyaan saya. Ada Bapak Tongam Tobing, Ketua Waspada Satgas Investasi. Ketua Benar Satgas begitu? Waspada Investasi. Ketua Satgas Waspada Investasi. Selamat malam Pak Selamat Tongam. malam, Dan juga ada Bapak Kuseren Syah. Benar ya Pak? Betul. Pak Kus, Direktur Eksekutif Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Selamat malam Mbak Vita. Salam sehat semuanya. Selamat malam, Pak Gus. Baik, terima kasih sudah hadir. Kita lanjut menyapa Bu Mia kembali. Bu Mia, saya juga ingin tahu seperti apa sih sebenarnya apa yang tadi sempat Anda menyebutkan bahwa saat ini sudah lebih baik begitu kondisinya. Tetapi berarti ada situasi-situasi di mana Anda merasa ketakutan, terancam. Bisa diceritakan awal dari keterlibatan Anda dengan pinjol ini? Awalnya kan saya memang butuh untuk pembayaran semester kuliah saya. Di situ saya kan enggak punya uang untuk membayar semester itu. Nah, berusaha untuk pinjam ke teman, mungkin memang nggak punya teman, akhirnya saya ke pinjaman online ini untuk pinjam. Oke, kenapa tidak ke koperasi? Gak tahu ya waktu itu. Anda tidak tahu informasi itu?
Begitu Bu Mia? Atau Anda sudah yang mencari yang lebih gampang saja, pinjaman online? Waktu itu kan kepepet segera butuh gitu. Oke, bulan apa itu start Anda mulai meminjam? 2020 sekitar bulan September. Oke, Pak Tongam, kalau melihat sejumlah orang yang tertarik dengan pinjaman online ini, seperti tadi Bu Mia katakan, ya saya tidak tahu harus kemana begitu. Dan saya bingung, bahkan informasi tentang koperasi atau pinjaman yang lainnya yang lebih safe itu Bu Mia juga tidak tahu. Nah, peran Anda di sini apa yang ingin sebenarnya Anda sampaikan? Ya, terima kasih. Kami tentunya sangat mengharapkan masyarakat kita lebih cerdas dalam meminjam. Artinya, fintech lending ini sebenarnya tujuannya adalah untuk menjembatani kebutuhan dana masyarakat yang tidak bisa dilayani oleh sektor-sektor jasa keuangan formal. Oleh karena itu, pinjaman pada fintech lending ini seharusnya memang dipertimbangkan bahwa ada kewajiban untuk membayar di sana. Nah, kejadian yang dialami oleh Ibu Ibu Mia di Malang ini adalah beliau ini memang terjebak banyak pada fintech lending ilegal. Karena apa? Fintech lending ilegal ini ciri khasnya itu sangat mudah meminjam, sangat mudah meminjam dan diupayakan supaya segera cair. Tetapi syarat utamanya dia harus mengizinkan semua kontak di HP dan data di HP untuk bisa diakses. Nah, ini merupakan suatu awal malapetaka sebenarnya, di mana nanti data-data ini akan digunakan untuk penagihan yang tidak beretika, berupa teror, intimidasi, membuat satu grup untuk melakukan teror kepada orang-orang yang ada di kontak HP itu. Oke. Pak Tongam, berarti sisi literasinya ya bisa dikatakan bahwa masyarakat belum tahu informasi secara detail. Tahan dulu penjelasan Anda, saya ingin ke Pak Kus. Pak Kus, sebenarnya sistematisnya seperti apa atau mekanisme peminjaman online ini seperti apa sebenarnya? Pembayaran dan dari pinjol sendiri. Ya, baik Mbak Pita. Saya ingin bagi dulu, ada dua jenis pinjaman online ya. Jadi ada jenis pinjaman yang terdaftar dan berizin OJK. Itu kami dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia menaungi 139 anggota yang masuk dalam kategori ini. Kemudian ada juga kategori pinjol ilegal. Nah, kalau kita bicara fintech yang terdaftar berizin OJK, kita punya beberapa step dalam rangka memitigasi ya, dalam rangka melakukan due diligence customer. Pertama, kita cek dulu, kita gunakan KYC, ngelihat ini valid nggak orang yang mengajukan pinjaman. Kemudian kita juga memiliki yang namanya digital signature. Jadi karena ini digital, otentik kebenaran dari orang yang meminjam itu harus diperkuat. Nah, karena tidak bertatap fisik, tidak ada tanda tangan basah, kami menggunakan digital signature. Kemudian ketiga, dan ini yang sangat penting adalah kami melakukan credit scoring. Oke, boleh saya tahu berapa lama proses itu yang harus dilakukan? Kalau untuk, jadi gini, kita ada beberapa jenis pinjaman. Ada pinjaman yang tunai, yang jumlah tiket size-nya kecil, katakanlah 1 juta. Tapi ada juga pinjaman yang produktif ya, untuk membantu usaha mikro, usaha kecil. Nah, kalau kita bicara yang cepat nih, yang sangat cepat, karena tiket size-nya hanya 1 juta katakanlah, itu proses pinjaman untuk new loan ya, untuk new customer itu mungkin sekitar 2 jam. Maksimum 3 jam. Tapi kalau untuk repeat, kalau sudah pernah disetujui, itu hitungannya mungkin detik atau menit. Detik atau menit. Yeah. Oke, Prof. Kalau repeat. Mengapa sih pinjaman online ini menjadi sangat berbahaya dan banyak memakan korban? Sebetulnya tidak semuanya berbahaya. Ya. Ada yang tidak berbahaya dan bisa menjembatani. Tapi ada juga yang ditolak oleh yang resmi. Kenapa ditolak? Karena tidak memenuhi kualifikasi. Artinya potensi mereka tidak bisa melunasi itu sangat besar. Tentu saja tadi disebutkan yang terakhir itu credit scoring. Dia mampu atau tidak melunasinya. Begitu ya. Jadi ada alat berat. Nah, yang ditolak ini tentu menjadi tampungan. Dan berapa banyak yang ditolak. Jangan-jangan 90% yang mendaftar di resmi itu ditolak. Nah, 90% ini ditampung oleh yang ilegal dan akhirnya dikejar itu, dan mereka akan membayar dengan keterpaksaan, dipinjamkan juga dengan keterpaksaan, dengan resiko tinggi, tapi juga harus membayar dengan keterpaksaan. Pengorbanannya terpaksa jual rumah, terpaksa jual aset tertentu, terpaksa harus pinjam lebih besar dan lain sebagainya. Baik, ancaman pembunuhan dan juga bisa dikatakan ancaman yang lain begitu ya,
dan penyebaran juga data dari Bumia juga terjadi. Kita akan bahas di segmen berikutnya, tetap di program The Indonesia Economic Club, akan segera kembali.